Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang serial komunikasi. Jadi di embedded elektronik atau di controller board itu biasanya ada dua tipe komunikasi. Ada paralel, ada serial. Nah, paralel itu yang mana? Paralel itu yang pengiriman datanya itu bisa multiple bit. Jadi data yang dikirim itu bisa banyak bitnya, kemudian dikirim secara bersamaan. Misalnya saya punya data out 1, out 2, out 3, out 4, kemudian out 5, out 6, out 7, kemudian ada clock 1 di bawahnya. Nah, ini out ini akan saya kirim ke input, misalnya dari data sensor misalnya ya, sensor, kemudian kirim dan terima ke Arduino misalnya. Ini kirim ke sini, ini ke sini. Kemudian ini in 1, in 2, in 3, input 4, input 5, input 6, input 7, terus clock. Nah, jadi dalam satu ini misalnya data saya itu ada B0, B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Nah, jadi data yang dikirim langsung dari sensor ke Arduino misalnya, ini semua data ini langsung dikirim dalam satu clock. Jadi satu kali clock langsung dikirim semua datanya. Seperti itu. Jadi dalam satu kali pengiriman data itu bisa langsung banyak, bisa multiple bit. Misalnya ada di sini ada 7 bit, berarti bisa ngirim langsung 7 bit ke Arduino dalam satu kali transfer data. Gitu. Nah, beda dengan serial. Kalau serial itu misalnya saya punya data ya, data begini, saya punya data dari B0 sampai B7 ya. Jadi saya punya 7 bit data, 8 bit data, saya punya 8 bit data. Kemudian saya mengirimkannya bagaimana kalau serial. Jadi saya punya misalnya out clock ya. Ini out clocknya dari sensor ya. Sensor ngasih data misalnya ya. Ngasih data lewat clock. Kemudian clock ini kan seperti ini ya, pulsa ya. Nah, ini akan mengirim ke input clock-nya. Jadi, data yang 8 bit yang saya kirim dari sini ke sini itu akan dikirim per satu-satu. Jadi, di clock pertama dia kirim B0, kemudian di clock kedua dia kirim B1, di clock lagi dia kirim B2, kemudian clock lagi dia ngirim B3, clock lagi dia ngirim B4, terus clock lagi dia ngirim B5, clock lagi ngirim B6, sampai ngirim B7, nah baru terkirim ke sini. Jadi data yang dikirim itu per satu-satu. Kalau tadi paralel, itu data yang dikirim langsung keseluruhannya. Jadi semua data yang dia punya, jadi kalau dia punya 8 bit, jadi langsung 8 bit itu dikirim ke yang satunya lagi. Kalau serial itu per satu-satu ngirimnya dari sini ke sini itu per satu-satu untuk komunikasinya.
seperti itu. Jadi bedanya kenapa kita itu memakai biasanya kita pakai serial itu yang ini ya, biasanya kita komunikasi itu pakai serial ya, jarang pakai paralel. Kenapa? Karena kalau serial ini kan datanya dikirim per satu-satu bit ya, kemudian per satu-satu bit ini mungkin kadang dicek dulu datanya masuk atau tidak. Nah, jadi kirim terima data itu biasanya lebih akurat. Jadi jarang terjadi kehilangan bit. Nah, kalau di dalam paralel biasanya akan terjadi kehilangan bit di situ. Karena ngirimnya langsung satu kali jalan itu ngirim ke semuanya. Kalau seandainya ada handshaking di situ, nah mungkin tidak akan loss bitnya. Tapi kalau nggak ada handshakingnya, kemungkinan bitnya akan loss. Gitu. Jadi tergantung juga sensor yang digunakan itu pakai serial atau pakai NIS. Jadi serial ada namanya synchronous. Kemudian ada asinkronus. Nah, yang sinkronus ini serial protokol yang biasanya ada di control board kita. Misalnya Arduino kah, atau Aerio kah, atau ARM dan segala macamnya. Kemudian ini biasanya dikomunikasikan lewat USB kalau sekarang ya, pakai USB kabel atau pakai Ethernet bisa. Kemudian penggunaannya ini biasanya itu masing-masing part, jadi ada yang RX dan TX-nya itu sama-sama ngirimkan clock sinyal. Jadi RX ngirim sinyal ke TX, TX ngirim sinyal clock ke RX, itu clocknya sama, atau dia bilang baud rate. Baud rate-nya ini sama antara RX dan TX. Jadi kalau misalnya saya ngirim sinyal dari Arduino A ke B misalnya, atau dari sensor A ke Arduino, atau dari Arduino ke sensor A, itu harus memiliki baud rate yang sama. Jadi misalnya saya kasih baud rate 9600, maka di B juga harus 9600. Karena dia sama-sama mengirimkan clock. Jadi A ngirim clock, B nerima clock. Jadi komunikasinya lewat clock. Ya. Jadi karena komunikasi seperti ini itu biasanya lebih cepat daripada komunikasi seperti ini itu lebih cepat dan lebih straightforward ya, karena pengirimannya itu langsung sesama clocknya. Cuma bedanya ini butuh kabel ekstra kayak USB kabel gitu ya, jadi harus terus terhubung USB kabelnya ke Arduino-nya. Itu untuk komunikasi sinkron. Nah, komunikasi asinkron ini dia pengiriman datanya itu tidak perlu disupport dari external clock sinyal. Jadi transmisinya itu meminimalisir penggunaan kabel dan I/O port, I/O pin atau port segala macam. Jadi di asinkron ini seperti contohnya SPI, kemudian I2C. Nah, dua ini kan tidak perlu kabel ini kalau untuk komunikasinya. Jadi kalau misalnya saya mau komunikasi antara Arduino A dan Arduino B, nah ini kan bisa pakai SPI ya. Nah, ini kita cukup menyambung pin saja. Jadi pin SPI di A dan pin SPI di B itu disambung. Jadi ada master dan ada slave-nya. Nah, cukup nyambung pin saja. Jadi tidak butuh kabel
USB atau kabel lain, kabel apapun itu, seperti itu. Atau saya punya sensor ini mau komunikasinya lewat I2C. Nah, ini langsung saya hubungkan ke pinnya Arduino saja, pin I2C-nya. Jadi tidak butuh lagi kabel USB itu. Jadi kabel USB hanya digunakan untuk sinkron serial saja. Seperti itu. Kemudian ada clockless serial protokol, ini seperti yang kita di GPS modul, di Bluetooth, di XP, atau di serial LCD. Nah, ini banyak sih external device yang bisa kita cobain, kayak IMU, ya. Kemudian nanti kita akan cobain di Arduino juga bagaimana kirim dan terima data di Arduino. Nah, sekarang kita coba masuk ke Arduino-nya, serial komunikasi di Arduino. Ya, jadi di Arduino, masing-masing Arduino itu kan punya RX dan TX-nya atau serialnya. Nah, beda Arduino itu beda pinnya. Jadi ini contohnya saya punya contoh di boardnya, saya punya Uno, Nano Mini, kemudian Mega, ada Due, ada 101. Nah, di sini serial pinnya itu kalau Uno, Nano Mini itu ada di pin 0 dan 1 untuk RX dan TX-nya. Nah, untuk Uno, Nano Mini ini kan serial pinnya itu hanya 1 ya. Di sini hanya 1. Nah, kalau di Mega ini ada 1, 2, 3, ada 4 pin. Jadi tergantung penggunaannya. Jadi kalau kita butuh pin yang banyak, pin serialnya ada 4, ya pakai Mega atau Due. Tapi kalau butuh cuma 1 serial, ya pakai Nano, Uno, atau Mini saja. Sudah cukup. Ini untuk serial pinnya, untuk watt atau gitu ya. Oke, jadi ada UART, ada USART. Nah, UART ini universal asinkron receive transmit ya. Kalau USART ini bisa sinkron dan asinkron. Jadi komunikasinya itu, serialnya itu, kalau misalnya tipe datanya tipe komunikasinya serial, dia bisa pakai. Kalau USART sama UART itu bedanya. Kalau UART ini hanya untuk asinkron serial saja. Nah, kalau UART ini bisa untuk sinkron dan asinkron serial. Jadi di USART ini bisa berkomunikasi menggunakan tipe protokol yang berbeda. Misalnya ada RS485 interface, ada Modbus, kemudian ada smart card dan segala macamnya. Library yang sering digunakan, misalnya serial begin. Nah, ini ditentukan baud rate-nya berapa, mau 9600K atau 11500K, terserah. Nah, ini baud rate ini biasanya untuk kecepatan pengiriman data. Jadi banyaknya data yang dikirim dalam 1 detik itu sebanyak 9600. Kemudian ada serial read. Serial.read ini biasanya untuk membaca data yang masuk. Jadi kalau saya ngirim data dari sensor ke Arduino, nah ini saya ambilnya ke serial read. Kemudian ada serial print ln. Nah, itu gunanya untuk mengirimkan data. Ya, kalau serial read ini terima atau data yang masuk, kalau serial print
print, bisa ln atau print n. Nah ini ngirim data, ini terima, ini kirim. Kemudian ada serial.flash. Serial.flash ini menunggu, jadi menunggu semua data terkirim. Semua data harus terkirim dulu ke Arduino misalnya. Nah dia nunggu semua data terkirim baru mengeksekusi program selanjutnya. Kemudian ada yang biasa sering kali digunakan itu serial.available. Nah, serial available ini akan berlogika 1 jika ada data yang masuk. Jadi kalau data yang masuk ada, dia akan mengeksekusi program di bawahnya. Kalau data yang tidak ada masuk, ya berarti program di bawahnya tidak akan tereksekusi. Itu seperti itu untuk komunikasi serial di Arduino. Nah, sekarang kita akan coba ke Arduino-nya langsung. Oke, sekarang kita coba di ASCII pin ya. Read ASCII string. Jadi pertama kita bikin dulu pinnya, kita deklarasi pinnya dulu. Jadi misalnya pin ini sama dengan pin 13 ya. Ini sebenarnya di contohnya juga ada nih, example, kemudian komunikasi. Nah ini yang ASCII string. Nah ASCII string ini di sini contohnya pakai RGB, LED RGB, tapi saya nggak punya LED RGB, jadi saya pakai pin 13. Pin 13 di sini di Arduino-nya. Kan Arduino punya pin 13 ya. Kemudian di setupnya saya setup dulu serialnya. Serialnya mau saya pakai baud rate-nya 9600 ya. 9600. Kemudian di setupnya juga saya bikin pinnya itu jadi output. Jadi pin mode red pin tadi ya, sama output. Nih, jangan lupa titik koma. Kemudian di void loop ini pertama saya mau menunggu serialnya available atau enggak. Jadi while ya serial.available ini biasanya besar dari 0. Jadi kalau nilainya itu besar dari 0 berarti ada data yang dikirim sama serialnya. Seperti itu. Jadi di dalam sini saya masukkan. Jadi kalau ada data yang diterima atau yang dikirim, maka saya harus ngapain? Pertama, saya harus parsing data yang akan masuk ke LED tadi, LED pin 13 tadi. Jadi saya parsing dulu, parse ke integer. Kemudian ini kalau misalnya ada 3 atau ada LED RGB 3 warna ya dilanjutin terus. Kemudian jika kemudian saya bikin jika di sini serial rate-nya itu sama dengan /n ini enter ya. Maka saya ngapain? Jadi kalau misalnya saya kasih data nih, data integer di serial monitor saya,
kemudian saya enter, itu apa yang akan terjadi? Jadi misalnya tadi kita sudah ini ya, mendeklarasikan kalau red itu datanya itu adalah data yang diterima dari serial monitor, itu yang diubah ke dalam integer. Jadi kita kasih red-nya itu constraint, jadi nilainya itu dari 0 sampai 255 gitu. Jadi kalau lebih dari 255 misalnya kita masukkan 300, itu nanti akan masuk ke nilai yang paling terakhirnya. Kemudian setelah itu di write analognya. Kemudian di print, saya mau print ya nilai serialnya, mau ngeprint data yang kita kirim itu dalam bentuk hexa misalnya. Itu seperti apa nilainya kalau diubah ke dalam hexa? Ini kita cobakan. Ini akan terlihat kalau pakai LED RGB ya. Cobain saja nanti pakai LED RGB. Saya upload, saya save. Red pin wasn't declared on ini P-nya kecil. Oke, kalau sudah done uploading seperti ini terlihat. Ini kan awalnya lampunya belum hidup ya ini. Ini yang RX, ini yang TX, kemudian lampu yang kita pakai yang di sini yang pin 13. Jadi kalau misalnya saya buka serial monitor, oke, jadi karena saya punya satu LED di sini ya, jadi saya cukup ngasih data. Misalnya saya kasih 255, saya kirim 255, maka lampu ini harusnya hidup. Nah ini ya. Kemudian kalau saya kasih 0, dia harusnya mati gitu. Tugasnya kemarin itu kan kita bikin sandi Morse itu ya. Nah jadi tugasnya hari ini coba misalnya saya ngirim data dari serial, data apapun itu, boleh angka, boleh huruf, boleh apapun. Nah nanti setelah dikirim datanya, diterima sama Arduino, lampu sandi Morse-nya hidup. Ya, jadi kemarin misalnya bikin sandinya itu SOS, nah nanti kalau saya kirim angka 1, nanti lampu LED-nya akan menyalakan SOS-nya. Itu untuk tugas setelah ini ya. Oke, sekian dulu tentang serialnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.